Hai semuanya, di video kali ini aku bakal bahas video tentang integral, dari konsep awalnya integral itu kayak apa dan kayak gimana. Jadi silahkan ditonton videonya. Yuk nonton. Hai semuanya, kali ini kita akan bahas materi tentang integral. Nah sekarang integral itu dibagi jadi dua. Yang pertama di sini ada integral yang tak tentu. Yang kedua ada integral tentu. Nah yang pertama kita akan bahas integral tak tentu dulu. Nah, jadi di sini kan gini, kemarin kan kita udah belajar soal turunan. Nah, sebenarnya integral itu apa sih? Jadi integral itu adalah anti turunan. Atau gampangnya, kalau kemarin kita punya fungsi fx, kalau fx itu diturunkan kan jadi diferensial atau f aksen x. Nah sekarang kalau misalnya kita punya fx itu dinaikin, maka jadilah dia integral. Jadi kalau turun itu diferensial, kalau naik dia integral. Jelas ya sampai situ. Nah terus di sini kemarin kan misalnya aku punya x kuadrat plus 1. Kalau dia diturunkan kan jadi 2x gini kan. Kalau misalnya x kuadrat tok diturunkan kan dia juga jadi 2x. Kemudian aku punya x kuadrat min 3, berarti kan dia diturunkan jadi 2x juga. Nah di sini misalnya ini adalah sebuah fx, ininya f aksen x gini kan. Nah jadi di sini kan kesimpulannya kan ada sebuah 2x. Nah 2x itu kalau diintegralkan nanti jadi x kuadrat plus c. Kenapa? Karena kan di sini kan kita dapat c-nya itu beda-beda. Ada 1, ada 0, ada min 3 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita punya fx gini kan, fx itu diturunkan, kalau diturunkan dia kan jadi f aksen x. Kemarin kan gitu. Nah, dia kalau dinaikin dia jadi fx. Jadi kalau didiferensialkan jadi ini, diintegralkan jadi ini. Nah, kemudian untuk nomor 2 kita akan bahas gimana sih notasinya integral tuh kayak apa. Jadi di sini ada notasi integral. Nah, misal ada integral fx dx, dia diintegral akan menjadi fx. Jangan lupa plus c. C-nya konstantanya tadi. Nah, terus kemudian biar jadi fx ini gimana Bu caranya? Nah, di sini ada rumus-rumusnya integral. Rumusnya integral ada, misal saya punya integral dari x pangkat n dx, maka dia akan menjadi 1 per n plus 1 dikalikan x pangkatnya n plus 1 ditambah dengan c. Nah, terus ada lagi integral, misal x-nya ini depannya ada koefisiennya, berarti kan ax pangkat n dx gini kan. Berarti kamu langsung aja satunya kan sebenarnya ini kan sama-sama punya a juga, cuman a nya kan 1 gini kan. Nah tapi kan 1 kan nggak perlu dituliskan, nggak apa-apa. Berarti kan ini kan kamu langsung satunya diganti a per n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 plus c. Contohnya misal saya punya integral x pangkat min 3 dx gini ya. Berarti kan ini kan 1 per min 3 ditambah 1 gini kan. X pangkat min 3 ditambah 1 plus C. Berarti nanti dia jadinya 1 per min 2 X pangkat min 2 plus C. Berarti kan nanti jadinya seper gini kan. Min setengah gini aja ya. Dikalikan dengan 1 per X kuadrat plus C, maka jadi min 1 per 2x kuadrat plus c. Itu contoh untuk yang rumus yang ini. Kemudian untuk yang untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini, misal kita punya integral 2x pangkat 5 dx gini kan. Berarti nanti jadinya 2 per 5 ditambah 1 x pangkat 5 ditambah 1 plus c. Berarti jadi 2 per 6 x pangkat 6 plus c, berarti nanti jadi 1 per 3 x pangkat 6 plus c. Gitu ya. Sekarang kita akan bahas yang nomor 4. Nomor 4 itu ada sifat-sifat. Sifat-sifat yang pertama, kalau saya punya integral k dikalikan fx dx, maka dia akan menjadi k integral
fx dx. Kalau aku punya integral, ini langsung aku jadiin satu, fx ditambah dan dikurangi gx, nanti dia jadi integral fx plus minus integral gx. Ini nanti maksudnya menyesuaikan ya, jadi kalau misalnya integralnya itu penjumlahan tinggal dijumlah aja, kalau integralnya pengurangan tinggal dikurangin aja. Nah inilah mengenai integral tak tentu. Nah terus ini ada sedikit tambahan, kalau ada integral 1 per x dx berarti nanti jadinya ln x plus c. Terus kalau ada integral a per x dx nanti jadinya a ln x plus c, dimana ln-nya ini adalah logaritma natural. Jadi misalnya nanti ada integral 2 per x gitu ya dx, berarti nanti kan jadinya 2 ln x plus c. Nah sekarang kita akan bahas tentang persamaan kurva. Kan kemarin kalau misalnya di diferensial itu kan misalnya kita punya fx, terus nanti fx ini diturunkan kan jadi f aksen x ini kan. Nah f aksen x ini kan sama dengan sebuah gradien gitu kan. Nah nanti kalau di integral biasanya diketahui itu tuh m nya, berarti kan nanti kan diketahui itu kan m nya atau f aksen x nya. Nah terus nanti diketahui sebuah gradien nyinggung di titik tertentu, jadi ini tuh menyinggung di titik sekian koma sekian. Nah nanti kita akan mencari persamaan kurvanya. Nanti biasanya ditanya persamaan kurvanya itu berapa sih dia itu. Nanti akan saya jelaskan di sebuah soal, contoh soal. Terus kemudian yang nomor 6, yang nomor 6 itu konsep mengenai kecepatan, jarak, dan percepatan ya. Nah kemarin waktu di diferensial kita kan punya sebuah jarak ini kan, jarak di sebuah waktu tertentu, terus kemudian kita punya kecepatan di sebuah waktu tertentu, dan kita juga punya kecepatan di sebuah waktu tertentu. Jadi kan sebuah jarak di waktu tertentu dia kalau diturunkan dia kan akan menjadi sebuah kecepatan ini kan. Jadi ini kalau s aksen t berarti dia nanti menjadi vt. Nah kemudian kalau ini diturunkan lagi dia akan menjadi sebuah kecepatan atau gini tuh v aksen t. Nah tapi kalau di integral biasanya kita nyari kedua ini dengan cara apa? Jadi diketahui a, nanti kalau a ini diintegralkan jadi integral at, itu nanti akan menjadi sebuah kecepatan sesaat pada sebuah t. Nah nanti ini v nya diintegralkan lagi, dia akan menjadi sebuah jarak pada waktu tertentu atau integral vt gitu ya. Konsepnya cuma begini doang sih, nanti saya jelasin di soal. Sekarang kita akan bahas contoh soal, dimulai dari soal nomor 1 yang masih gampang banget ini. Nomor 1, integral dari z pangkat 3 min 3z kuadrat plus z min 3, integralnya berapa? Berarti dari sini nomor 1 tak langsung ya, berarti kan 1 kok per 3 per 4 kan langsung tambah 1 ya, z pangkat 4 min 3 per 3 z pangkat 3 plus 1 per 2 z kuadrat min 3 z. Ini 1, ini jangan lupa plus c. Sampai sini pasti paham ya kan, ini kan pangkatnya tambah 1 jadi 4 karena nggak ada konstantanya makanya 1/4. Terus kemudian ini ada 3, pangkatnya tambah 1 berarti 3 per 3, jangan lupa pangkatnya tambah 1. Ini depannya angka 1 lagi berarti kan 1, pangkatnya itu kan kalau nggak ada apa-apanya berarti pangkat 1 jadi setengah z pangkat 2 min, kalau angka doang langsung tambahin hurufnya, kemudian jangan lupa plus c. Berarti kan ini jadi 1/4 z pangkat 4 min z pangkat 3 plus setengah z kuadrat min 3z plus c. Itu
Itu untuk jawabannya nomor 1. Nomor 2 kan itu kan pangkatnya kan belum dieksponenin tuh, maksudnya belum kebentuk eksponen. Kita ubah ke eksponen dulu, berarti kan integral 2 kalau di penyebut berarti kan jadi 2x pangkat min 2. Kalau akar berarti kan plus x pangkat setengah dx, gini kan? Berarti kan sekarang tinggal diintegralin satu-satu, berarti jadi 2 per min 2 tambah 1 kan min 1. X min 2 tambah 1 kan min 1, gini lagi tau. Jadi ininya tuh biasanya sama, pangkat sama yang di penyebut ini. Ditambah, ini setengah tambah 1. Berarti kan 1 dibagi setengah tambah 1 kan 3 per 2. 1 per 3 per 2, X pangkat 3 per 2 plus C. Gini kan? 2 dibagi min 1 kan min 2, X pangkat min 1 berarti 1 per X, gini kan? Ditambah 1 dibagi 3 per 2, tinggal dibalik aja jadi 2 per 3, X pangkat 3 per 2 plus C. Nah ini berarti jadi min 2 per X plus 2 per 3. Kalau X pangkat 3 per 2 berarti kan X akar X plus C. Ya gitu doang. Terus kemudian untuk soal nomor 3, soal nomor 3 itu kan ada integral T pangkat 2 plus 1 dibagi T pangkat 4. Berarti kan itu kan mending kan dibagi satu-satu dulu sama T pangkat 4. Berarti kan integral T kuadrat per T pangkat 4 ditambah 1 per T pangkat 4 dt, gini kan? Berarti integral dari 1 per T kuadrat plus 1 per T pangkat 4 dt, gini. Berarti kan jadi integral T pangkat min 2 ditambah T pangkat min 4 dt. Dah sekarang integralin satu-satu, berarti kan 1 per min 2 tambah 1, min 1 lagi, T pangkat min 1, gini kan? Ditambah 1 per min 4 tambah 1 kan min 3, T pangkat min 3 plus C, jangan lupa 1 dibagi min 1, berarti kan min 1 dikalikan T pangkat min 1 seperti gini. Terus ini min 1 per 3, tak langsung min sepertiga gini ya, dikalikan dengan 1 per T pangkat 3 plus C. Nah, berarti kan jadi ini min 1 per T min 1 per 3 T pangkat 3 plus C. Kemudian untuk soal nomor 4, jadi diketahui bahwa dfx per dx atau ddx atau nama lainnya lagi adalah turunan pertama dari ini. Diketahui adalah turunan pertamanya adalah 3 akar x. Berarti itu diketahui bahwa nomor 4 diketahui bahwa f aksen x nama lainnya adalah 3 akar x di soal itu. Nah, terus kemudian diketahui bahwa f4 adalah 19. Kalau f berarti kan dia integral dari f aksen x. Berarti sekarang kita cari f-nya dulu. Berarti kita cari fx dengan cara integral dari f aksen x. Berarti integral dari 3 akar x, gini kan? Berarti dx. Berarti integral 3x pangkat setengah. Berarti ini jadinya setengah tambah 1 kan 3 per 2. Berarti kan 3 dibagi 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus C, gini kan? Berarti ini 3 kali 2 per 3 x pangkat 3 per 2, tadi ada x akar x gini ya, plus C. Berarti tak coret, berarti 2x akar x plus C. Nah, diketahui bahwa di situ f4 sama dengan 19, berarti kan ini sama dengan fx-nya. Masukin x-nya dengan angka 4 sama dengan 19, berarti kan tak masukin, lanjut ke sini ya. Sini deh. Berarti ini f4 sama dengan 19, berarti kan 19 sama dengan masukin angka 4-nya. 2 kali 4 akar 4 plus C, kita cari C-nya. Berarti kan 19 sama dengan 8 kali 2 plus C, berarti kan 19 sama dengan 16 plus C, berarti C-nya 3. Dah ini ketemu C-nya 3, dia nanyanya F1, berarti kan ini Fx-nya adalah 2x akar x plus C. Berarti kalau ditanya F1, berarti kan 2 kali 1 akar 1 plus C-nya tadi 3, berarti kan 2 ditambah 3, berarti F1-nya sama dengan 5.
Nah, ini ada contoh soal sebuah kurva melalui titik 0,4 dan dia itu punya sebuah gradien, gradiennya adalah 3x kuadrat. Nah, sekarang gimana cara cari persamaan kurvanya? Caranya adalah yang pertama, kita punya M dari sini, setelah diketahui bahwa M itu adalah f aksen X. Berarti untuk cari fx atau kurvanya, kita akan harus mengintegralkan dia ini loh. Berarti kan di sini kan ada fx itu sama dengan 3x kuadrat, gini kan? Nah, ini diintegralkan, berarti kan integral fx dx atau integral 3x kuadrat dx, integral ini berarti kan jadi 3 per, tak langsung ya, 2 tambah 1, 3, berarti x pangkat 3 plus c, ini kan, ingat pokoknya jangan pernah lupa plus c kalau diintegral tuh. Berarti kan ini kan 1 x pangkat 3 plus c. Nah, di sini kan karena sudah diintegralkan, berarti kan dia jadi sebuah fx, gini kan? Nah, terus kan dia kan melalui titik 0,4 lah, kurvanya tuh ini loh, tapi kan nggak mungkin kurvanya x pangkat 3 plus c, pasti kan kita harus cari c nya ini tuh berapa. Carinya dari mana? Dari titik yang di sini, substitusikan, berarti kan 4 sama dengan y, 4 sama dengan 1 dikalikan x nya diganti angka 0 pangkat 3 plus c, berarti kan 4 sama dengan 0 ditambah c, oh berarti c nya 4. Nah, berarti persamaan kurvanya berapa? Berarti persamaan kurvanya y sama dengan x pangkat 3 plus c kan, c nya 4. Inilah persamaan kurvanya. Untuk soal selanjutnya, ada sebuah kurva, kurvanya ini ya sama dengan fx melalui 1,2 dan min 2, min 4. Kalau turunan keduanya adalah 6x plus 4, maka persamaan kurvanya itu berapa? Nah, ingat ya, ini yang diketahui adalah turunan kedua. Berarti untuk mencari fx kita harus integralkan 2 kali, karena turunannya udah 2 kali. Nah, di sini berarti integral f double aksen x nanti kan jadi f aksen x, kan gini dulu kan, berarti nanti jadi integral 6x plus 4 dx, gini kan, diintegralin jadi berapa tuh? Berarti kan diintegralin jadi 6 per 2 x pangkat 2 plus 4x plus c. Ingat ya, ini aku kasih c1 karena kita baru ngintegralin dia 1 kali, berarti ini jadinya 3x kuadrat plus 4x plus C1, udah kan? Nah, terus ini adalah sebuah f aksen X, ini masih turunan pertama. Nah, untuk menjadi fx kita naikkan lagi 1 kali atau kita integralkan lagi 1 kali, berarti kan integral f aksen X nanti kan jadi fx nih, ini kan, berarti kan integral dari 3x kuadrat plus 4x plus C1, integralnya nanti hasilnya berapa? Ini. Nah, berarti ini nanti jadinya gini kan, 3 per 3x pangkat 3 ditambah 4 per 2x pangkat 2 plus C1x, ingat diintegralin berarti tambah 1 konstanta lagi kan, C2. Nah, berarti nanti jadinya x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus C1x plus C2, dia sama dengan sebuah fx. Nah, kita akan mencari C1 dan C2 nya ini, dimana kita carinya dari sini loh, ya kan? Nah, kita masukin satu-satu. Pertama kita masukin di sini, kita substitusi 1,2 masuk ke sini, berarti kan 2 sama dengan masuk angka 1, berarti kan 1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 1 pangkat 2 ditambah C1 kali 1 ditambah C2, gini kan? Berarti nanti jadi 2, 1 ditambah 2 ditambah C1 ditambah C2, berarti kan nanti kan ini 2 sama dengan 3 plus C1 plus C2, berarti min 1 sama dengan C1 plus C2. Ini nanti jadi sebuah persamaan pertama. Terus kemudian kita substitusi yang min 2, min 4, berarti kan kita substitusi min 2, min 4, ingat dia sebagai y nya, berarti kita akan taruh di fx nya, berarti min 4 sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan min 2 pangkat 2 ditambah C1 dikalikan min 2
ditambah C2 gini. Berarti kan jadinya min 4, ini dipangkatin 3 berarti min 8. 4 kali 2 ditambah 8. Sorry, ini min 2 C1 gini kan ya. Ditambah C2. Ini kan min 8 tambah 8 kan habis. Berarti kan min 4 sama dengan min 2 C1 ditambah C2. Ini jadi sebuah persamaan 2. Nah, terus dari dua persamaan ini kita akan eliminasi substitusi untuk mencari C1 dan C2. Tak lanjut di sini ya. Di sini berarti aku punya C1 ditambah C2 sama dengan min 1. Terus kemudian aku punya min 2 C1 ditambah C2 sama dengan min 4. Kan kita mending ngilangin C2-nya aja. Jadi kita kurangi gini toh. C2-nya habis. C1 min 2 C1 berarti kan jadi 3 C1 sama dengan min 1 min 4 berarti kan 3. Berarti kan gini, C1-nya nilainya 1, substitusi ke sini. Berarti kan gini ya. 1 ditambah C2 sama dengan min 1 berarti C2 min 1 jadi min 2. Udah ketemu kan? Masuk ke persamaan yang ini. Berarti nanti persamaan kurvanya fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat, C1 nya bernilai 1 berarti kan ditambah x, C2 nya bernilai min 2 berarti kan min 2. Inilah persamaan kurvanya. Kemudian ini ada soal nomor 7. Sebuah partikel bergerak dari keadaan diam. Kalau keadaannya diam berarti kan kecepatannya kan 0. Pada titik x sama dengan 10, kemudian dia bergerak sepanjang sumbu x dengan fungsi percepatan at sama dengan 12t. Nah, sekarang tentukan formula untuk fungsi posisi xt. Kalau fungsi posisi xt berarti kan dia itu kan ada di jaraknya itu fungsinya itu berapa gitu kan. Nah, kan kita ini berangkatnya dari sebuah percepatan. Kalau percepatan ke jarak berarti kan nanti kan dia harus lewat integral 2 kali kan. Kan dari A diintegral jadi V, diintegral lagi kan baru jadi S. Nah, sekarang kita akan kerjain satu-satu. Yang pertama kan kita cari VT-nya dulu. VT berarti kan itu kan integral AT-nya itu kan berapa gitu kan. Berarti kan integral dari 12T gini, berarti kan di integral berarti jadi 12 per 2 T kuadrat plus C kan, berarti jadi 6 T kuadrat gini kan. Nah, terus habis itu kita akan mencari 6 T kuadrat plus C gini kan. Ini adalah sebuah VT nya. Nah, terus kan ini kan kita nyari bahwa V nya ini kan 0. Berarti kan kita cari C-nya, masukin 0-nya ke sini. Berarti kan 6 dikalikan 0 kuadrat plus C gitu kan. Berarti kan 0 ditambah C, ini kan sama dengan 0 kan. Kan kalau tadi kan dari keadaan diam berarti kan VT-nya kan 0. Berarti dia sama dengan 0. Oh, berarti C-nya itu sama dengan 0. Nah, udah habis itu kan berarti dari sini kita ketahui bahwa fungsi VT-nya dia cuma 6 T kuadrat doang karena C-nya adalah 0. Nah, terus kan kita masih harus cari XT-nya. Nah, ini kita integralkan lagi satu kali. Berarti kan integral VT berarti kan integral dari 6 T kuadrat gini kan. Berarti kan ini 6 dibagi 3 T pangkat 3. Jangan lupa plus C lagi. Udah, berarti ini jadi 2 T pangkat 3 plus C gini kan. Nah, terus habis itu kan di sini telah diketahui bahwa X-nya itu 10. Ini kan jaraknya. Berarti kan di sini kan 10 gini kan. Terus kemudian karena dia dari keadaan diam, berarti kan T-nya kita ganti lagi dengan angka 0. Berarti kan 10 2 kali 0 pangkat 3 plus C, berarti kan 10 sama dengan 0 plus C. Berarti nanti C-nya sama dengan 10 gitu kan. Berarti nanti formula XT-nya kan ini diintegral jadi XT. Sorry, lupa tulis tadi. Ini berarti fungsi XT-nya dia adalah 2T pangkat 3 plus 10. Udah.
Nah, sekarang kita akan ngebahas integral tentu. Nah, integral tentu itu berangkat dari mana sih? Jadi misal ada sebuah fx itu adalah sebuah fungsi yang dia itu berjalan dari interval A sampai interval B, dan dia itu berjalan secara kontinu. Nah, di sini misalnya kita disuruh nyari besarnya integral fx dari A sampai B, itu nilainya berapa? Itulah namanya integral tentu, karena kan dia kan ditentukan intervalnya dari berapa sampai berapa. Nah, sekarang gini, ini kan ada fungsinya fx itu. Nah, untuk mencari sekian ini nilainya, kan kita kan ini kan bentuknya kan enggak yang persegi gampang atau persegi panjang gampang, bisa dicari dengan cara panjang kali lebar kayak gitu kan ya, kan enggak. Nah, di sini kita membuat batas A sampai B itu kita buat jadi interval-interval ini. Nah, intervalnya itu banyak. Nah, intervalnya ini kan bentuknya kan persegi panjang. Nah, terus kemudian nanti dari persegi panjang itu nanti dia akan ditata, dijumlahkan, jadilah nilai dari integral fx dari A sampai B. Nah, terus nanti di persegi panjangnya itu panjangnya berupa ini, berupa fx1, terus kemudian lebarnya berupa delta x. Nah, nanti nilai dari integral fx dari A sampai B nya bisa kita simpulkan sama dengan L gini. L sama dengan limit dari n sampai tak hingga gini, sigma dari I sama dengan 1 sampai n, dimana ini adalah perkalian dari ini kan persegi panjangnya, berarti jadi fx I dikalikan dengan delta x, atau bisa juga integral dari A sampai B dari fx. Nah, nanti kalau udah ini diintegralin berarti kan nanti jadi f B dikurangi FA, jadi yang atas dikurangi yang bawah. Integralin dulu, baru nanti masukin angka yang atas berapa, dikurangi, masukin angka yang bawah, hasilnya berapa, baru dikurangkan, itu hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat integral tentu yang pertama adalah integral dari A sampai A fx ini. Nah, kalau ininya sama, langsung aja hasilnya 0. Terus kemudian yang kedua, integral dari A sampai B k fx. Ini kan k-nya adalah sebuah konstanta. Berarti nanti jadinya k integral A sampai B dari fx ini. Nah, terus kemudian untuk yang nomor 3, kalau aku punya integral A sampai B dari fx, dia nanti nilainya akan sama dengan min integral B sampai A dari fx. Terus kemudian untuk sifat yang nomor 4, kalau aku punya integral A sampai B dari fx plus minus gx, nanti dia sama ya, integral A sampai B dari fx plus minus integral A sampai B dari gx. Ini tandanya menyesuaikan ya. Terus kemudian kalau sifat yang nomor 5, misal saya punya integral dari A sampai C fx, berarti nanti dia jadinya integral A sampai B fx bisa gini, ditambah dengan integral B sampai C fx, tapi dengan syarat A kurang dari B kurang dari C. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal ini saya kasih 2 aja ya. Nah, contoh soal yang pertama ada integral min 1 sampai 2 6x kuadrat plus 8x. Cari nilainya. Yang pertama, caranya adalah kan ada itu, berarti integral min 1 sampai 2 dari 6x kuadrat plus 8x dx. Tinggal diintegralin. Berarti kan 6 per 3 x pangkat 3 gini toh, ditambah 8 per 2x kuadrat berbatas dari min 1 sampai 2, min 1 sampai 2. Berarti kan ini kan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat berbatas dari min 1 sampai 2 gini kan. Kalau aku lebih suka masukin satu-satu, jadi masuk 2 dulu hasilnya berapa, dikurangi masuk min 1 hasilnya berapa. Jadi kan ini masuk yang 2 dulu, berarti kan 2 dikalikan 2 pangkat 3 plus 4 dikalikan 2 kuadrat gini, dikurangi kurang buka
2 dikalikan min 1 pangkat 3 plus 4 dikalikan min 1 kuadrat kurung tutup. Cari ini hasilnya dulu berapa? Berarti kan 2 pangkat 3 kan 8 kali 2 16 plus 4 kali 4 16 dikurangi kurung buka 2 kali min 1 pangkat 3 kan min 2, ini min 1 kuadrat 1 kali 4 plus 4 gini kan, 16 tambah 16 32 min 2 tambah 4 2 gini kan, berarti hasilnya 30. Oke, untuk soal nomor 2 itu ada integral dari 1 sampai P untuk 2x min 3. Berarti kan kita integralin 1 sampai P 2x min 3 gini. Nanti hasilnya harus sama dengan 12. Berarti ini diintegralin jadi 2/2 x pangkat 2 min 3x berbatas dari 1 sampai P. Hasilnya harus sama dengan 12. Berarti kan x kuadrat min 3x berbatas dari 1 sampai P, hasilnya harus sama dengan 12. Masuk P nya dulu. Berarti kan P kuadrat min 3P dikurangi 1 kuadrat min 3 kali 1, hasilnya harus 12. Berarti kan P kuadrat min 3P min ini 1 dikurangi 3 kan min 2, berarti min 2 gini, min 12 sama dengan 0. Berarti kan P kuadrat min 3P min 2 jadi plus 2 dikurangi 12, berarti kan min 10 ini ya sama dengan 0. Berarti P min 5 P plus 2 sama dengan 0, berarti P sama dengan 5 atau P sama dengan min 2. Nah, terus sekarang ada rumus tambahan buat yang integral tak tentu. Kan yang ini aku kasih note ini ya, note tambahan. Jadi misalnya kita disuruh nyari integral dari x plus 2 kuadrat dx, misalnya ini ini kan masih bisa diakalin ya, berarti kan jadi x kuadrat plus 4x plus 4 dx gini kan, berarti kan jadi 1/3 x pangkat 3 plus 4/2 x kuadrat plus 4x plus c. Nah, kalau masih kayak gini kan ini kan masih gampang. Nah, terus kalau misalnya integral x plus 2 pangkat 5 kan kita nggak mungkin jabar dia sampai 5 kali, kan susah toh. Nah, di sini ada satu rumus lagi. Kalau aku punya integral x plus b pangkat n dx, nanti jadinya 1/n plus 1 x plus b pangkat n plus 1 plus c. Jadi ini nanti jadinya 1/6 x plus 2 pangkat 6 plus c. Ini doang. Nah, tapi kalau sekarang misalnya integralnya 2x plus 5 pangkat 4 gini gimana? Berarti ini integralnya ada ax gini ya plus b pangkat n dx, integralnya menjadi 1 per ini diturunkan jadi 1/a dikalikan 1/n plus 1 dikalikan ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Jadi ini nanti jadinya 1 per turunannya ini kan 2 dikalikan 1 per pangkatnya tambah 1 5, 2x plus 5 pangkatnya tambah 1 5 plus c. Berarti nanti jadinya 1/10 2x plus 5 pangkat 5 plus c. Yap, itu tadi penjelasan dari saya tentang integral tentu dan integral tak tentu. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi integral ini. Terima kasih sudah menonton.